Selamatkan kami, dan Engkau juga mengizinkan kami untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang lahir di hati kami senantiasa mengubahkan kehidupan kami dan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Komisi Wanita Ester boleh merayakan Natal bersama-sama. Kami tahu Natal bukan sekedar pesta atau senang-senang, tetapi kami percaya ada kuasa Roh Allah bekerja melalui kebenaran-kebenaran yang Kau ingin taruh dalam hidup kami, khususnya melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kami akan merendahkan diri di kaki Tuhan untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan segala keterbatasan yang ada. Kami mohon Tuhan perkenankan. Dan kami semua yang ada di tempat ini, mohon Tuhan berkati, supaya kami sungguh-sungguh menjadi tanah yang subur. Benih itu boleh tumbuh dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Harusnya untuk ibu-ibu, tetapi ada bapak-bapak juga, ada saudara-saudara. Jadi saya menyebutnya Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita membuka bagian Alkitab kita. Kita membuka apa yang tertulis di depan dari Lukas. Memang dituliskan di depan bagian tema Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Namun saya ingin mengajak kita untuk membaca mulai dari ayat yang ke-26. Saya ingin mengajak kita membaca secara responsoria. Saya membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu ayat yang genap saya membaca, Bapak Ibu melanjutkan ayat yang ganjil. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Mari kita baca sama-sama ayat 38, 1, 2, 3. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini diberikan yaitu wanita yang mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Dari bacaan yang kita baca pada hari ini jelas, ini adalah satu ungkapan yang disampaikan oleh Maria ketika pada waktu itu dia berhadapan dengan sosok yang sangat berbeda yang belum pernah dia temui selama ini. Ketika Maria mengucapkan satu kalimat yang luar biasa di ayat 38, ini tidak lepas dari apa yang terjadi dengan kejadian sebelumnya seperti yang kita baca. Kita melihat
apa yang terjadi? Maria, ada apa denganmu? Mungkin begitu yang kita ingin tanyakan. Pada waktu itu dikatakan dia mendapat tamu istimewa. Kenapa istimewa? Karena memang tidak biasa manusia bertemu dengan sesuatu yang ilahi atau seperti malaikat pada waktu itu. Dan Maria dengan kesederhanaannya didatangi oleh tamu istimewa yang bernama malaikat Gabriel. Ayat yang ke-26 menjelaskan bagian itu. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Dan yang kedua, ada apa dengan Maria? Dia mendapat salam yang sangat spesial. Apa yang dikatakan malaikat ketika dia bertemu dengan Maria? Ayat 28 dikatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sampai pada bagian ini, saya pikir kita semua bergetar. Ini salam spesial. Siapa yang tidak senang ketika dia bertemu dengan satu sosok, satu pribadi yang begitu ilahi, yang asing, tetapi ketika datang langsung sesuatu salam yang sangat membahagiakan. Karena yang dikatakan salam hai engkau yang dikaruniai. Sampai sebatas ini mungkin kita berpikir bahwa wah, senang sekali jadi Maria ya. Dia dapat tamu istimewa, kemudian dia juga mendapat salam yang sangat istimewa. Dan yang ketiga dikatakan bahwa dia juga mendapat kasih karunia Allah. Kalau kita melihat di dalam bagian ini dikatakan oleh malaikat bahwa hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Kata ini ditulis juga disejajarkan di dalam perjanjian lama. Ini disebutkan untuk Nuh pada waktu dia mendapatkan misi besar. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak ingin bumi ini menjadi hancur begitu saja. Allah ingin memakai Nuh dan keluarganya, orang-orang yang sederhana seperti Maria dan Nuh, menjalankan misi Allah yang begitu besar. Sehingga dikatakan dalam bagian ini Maria, Nuh mendapat karunia yang sama di mata Allah. Yang berikutnya dia bukan hanya mendapatkan itu, tetapi dikatakan dia mendapatkan kejutan. Saya pikir wanita-wanita senang ya kalau dapat kejutan. Tadi tiba-tiba dalam sebuah fragmen adalah pria menyodorkan bunga. Meskipun bukan bunga deposito, hanya bunga biasa aja udah senangnya gitu ya. Tetapi kejutan itu sesuatu yang membangkitkan semangat. Tetapi berbeda dengan kejutan kali ini. Apa yang dialami oleh Maria ketika dia mendapatkan kejutan itu, malaikat itu memberikan kejutan dengan mengatakan bahwa hari ini bahwa engkau akan mengandung. Ini bedanya. Ada apa dengan Maria? Maria mengalami sesuatu yang begitu hebat di dalam kehidupannya ketika dia bertemu dengan sosok yang istimewa yang memberikan satu kabar bahwa dia wanita yang telah dipilih oleh Allah. Dalam segala sesuatu yang dia dapatkan pada waktu itu, Maria mengalami satu pergumulan yang begitu hebat. Karena ketika dia mendapat kejutan, ternyata kejutan itu bukan berupa harta, kejutan itu bukan berupa kebahagiaan, tetapi dia tahu itu kejutan yang sangat mengagetkan di dalam hidupnya. Dia dikabarkan bahwa dia akan mengandung. Kita melihat bagian berikutnya. Inilah Maria dan pergumulannya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Maria? Dia adalah seorang wanita yang sudah punya tunangan. Pada waktu itu, dalam kehidupan orang Yahudi, tunangan itu berlangsung 1 tahun sebelum menikah. Dan ketika orang sedang bertunangan, itu statusnya sama seperti orang yang sudah menjadi suami dan istri. Bedanya tidak boleh melakukan hubungan seks. Dan kalau ada di antara mereka yang berpisah, itu disebut bercerai, bukan putus. Dan kalau ada di antara tunangan, misalnya tunangan pria meninggal, maka tunangan wanita disebut janda. Itu sebabnya ketika malaikat bertemu dengan Yusuf berkata, aku mau bermaksud menceraikan Maria diam-diam. Pertunangan pada konteks itu adalah pertunangan satu ikatan, sama halnya seperti orang sudah bersuami istri, yang membedakan hanya tidak melakukan hubungan seks. Kita bisa bayangkan sampai dengan posisi ini, bagaimana keadaan Maria pada waktu malaikat datang membawa kejutan. Yang dia sampaikan adalah, Maria, aku memberitahukan bahwa
yang dikasihi Tuhan, seorang yang sedang jatuh cinta dan berbunga-bunga harus merasakan kehilangan tiba-tiba itu bukan sesuatu yang mudah. Saya waktu muda dulu kan jatuh cinta sama mantan saya itu, dia ada di atas itu. Jadi kami bertemu waktu itu di pelayanan di Probolinggo di Jawa Timur. Dan memang gereja ini katanya sih sangat sukses sekali menjodohkan hamba-hamba Tuhan. Dan kami berhasil dijodohkan. Saya datang dari tempat pelayanan lain dalam rangka patah hati setelah berpacaran kurang lebih 5 tahun. Dan saya bertemu dengan bapak itu di atas itu. Dia itu dalam rangka sedang jatuh cinta dengan wanita. Saya yang sedang patah hati mensupport dia, yuk kejar gitu ya. Tapi lain yang terjadi. Majelis dengan segala programnya yang selalu sukses menjodohkan ini, kami dibuat selalu bersama di dalam pelayanan. Maka kata orang Jawa, dating apa itu? Ya betul ya, saya nggak fasih mengatakan. Jadi yang namanya sedang jatuh cinta, wah biar disuruh pelayanan kemana aja berdua, nggak apa-apa. Hujan, panas, badai, nggak apa-apa. Jatuh cinta, sedang berbunga-bunga. Tapi satu kali ketika Agus misalnya pelayanan di luar kota, wah saya rasanya sehari lama sekali gitu ya. Wah kok nggak ketemu-ketemu gitu. Terus saya lihat jemurannya aja, saya senang sekali gitu. Sudah jatuh cinta. Nah, mungkin yang lain beda pengalaman. Tapi artinya pada kondisi yang begitu senangnya, begitu bahagianya, begitu berbunga-bunganya, itu yang dirasakan oleh Maria pada waktu itu. Dia memiliki tunangan yang baik, dijelaskan bahwa Yusuf seorang yang baik, dia pria yang saleh, pria yang bertanggung jawab. Tapi apa yang akan terjadi dengan saya kalau seandainya Yusuf tahu bahwa saya sudah hamil? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita pada posisi Maria kala itu. Bagaimana dia membayangkan resiko yang akan dia hadapi. Yang pertama, bahwa dia pasti kehilangan Yusuf. Yang kedua, dia bukan hanya kehilangan Yusuf, tetapi wanita seperti Maria yang dikatakan dia adalah gadis baik-baik. Ketika orang tahu dia hamil di luar nikah, maka yang terjadi adalah dia akan kehilangan kehormatan. Orang tidak akan lagi memandang Maria sebagai wanita yang saleh, wanita yang baik, tetapi hanya melihat wanita yang murah karena hamil di luar nikah. Bisakah kita melihat bagaimana pergolakan ataupun sesuatu yang dialami oleh Maria kala itu, sehingga ketika salam itu sampai kepada Maria dan dikatakan ia akan mengandung, respon Maria jelas sekali. Dikatakan Maria terkejut. Dalam bahasa aslinya dikatakan dia terkejut, dia menjadi sangat takjub, susah, terganggu, kacau. Itu yang ada di mana Maria ketika Alkitab mengungkapkan kata Maria terkejut dengan salam itu. Dia tahu bagaimana perasaan yang terjadi ketika dia mendengar salam itu adalah takut, takjub. Kalau mungkin istilah anak muda sekarang galau. Bagaimana dia tidak galau? Dia sudah membayangkan saya akan kehilangan kehormatan, saya akan kehilangan orang yang paling saya kasihi. Sehingga dalam kegalauannya, dalam kekacauan pikirannya pada waktu itu yang dia pikirkan, yang dia lakukan adalah dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa arti salam ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi Tuhan Allah yang memiliki kehendak yang transenden, kehendak yang kita kadang tidak mengerti di luar akal dan pikiran kita, tetapi dia juga Allah yang imanen, yang bisa kita mengerti dengan akal dan indera kita. Itulah kehebatan dan kuasa Allah. Ketika nubuatan tentang kelahiran Sang Juru Selamat jelas disampaikan melalui the virgin birth, dia akan dilahirkan melalui seorang perawan. Itu dijelaskan, bahkan kitab nabi-nabi mencatat hingga pada Nabi Yesaya masa 700 tahun itu, dan akhirnya tergenapi pada peristiwa ini. Jelas dalam kondisi itu, dalam pertanyaan dan kegalauan Maria, dalam keterkejutan dan ketakjubannya, yang dia pikirkan adalah apa artinya? Tidak mudah, bukan? Dan yang berikutnya dikatakan bahwa dia bukan hanya akan kehilangan kehormatan dengan kondisi yang akan dia alami ketika dia tahu dia hamil di
keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang hamil di luar nikah itu adalah aib pada masa itu. Aib bagi keluarga dan dianggap najis, kotor. Orang yang najis itu harus diasingkan atau disingkirkan agar orang di sekitarnya tidak menjadi najis. Dan dalam posisi ini Maria sangat menyadari bahwa kalau dia ketahuan hamil di luar nikah, berarti dia harus berpisah dengan keluarga dan kehilangan orang-orang yang sangat dia kasihi. Bisakah kita membayangkan kalau saat itu kita berada dalam posisi Maria? Saya dikabarkan hamil, saya akan kehilangan tunangan saya akan kehilangan kehormatan saya akan kehilangan keluarga saya. Dan yang paling penting yang harus kita ingat sama-sama, resiko yang pasti akan dialami oleh Maria adalah dia akan kehilangan nyawanya. Orang hamil di luar nikah adalah tindakan zina, itu yang dikatakan dalam adat Yahudi. Itu tercela. Hukuman yang berlaku pada masa itu adalah wanita yang hamil di luar nikah, dia harus diseret ke gerbang kota, kemudian dilempar batu sampai mati. Dalam kondisi ini Maria begitu menyadari betapa hancurnya dan galaunya yang dia rasakan. Kalau saya pada posisi itu, wah, saya hamil, saya akan kehilangan Yusuf, saya akan kehilangan kehormatan, saya akan kehilangan keluarga, saya akan kehilangan nyawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu respon di mana Maria menyatakan satu keadaan pribadi, di mana dia berani mengatakan, apa maksudnya semuanya ini? Tapi berikutnya kita melihat di dalam ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria. Tuhan tahu apa yang dialami oleh Maria. Tuhan tidak membiarkan dia dalam ketakutannya sendiri, sehingga ada satu ungkapan yang sangat dimengerti oleh Maria ketika dalam kegalauan itu. Malaikat katakan, jangan takut. Bisakah kita berkata seperti Maria, kenapa nggak boleh takut? Kan aku dikatakan hamil, aku belum nikah. Kalau Alkitab mengatakan di dalam ayat yang berikutnya, ayat 34, Maria mengatakan seperti ini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Terjemahan lain mungkin kurang tepat, karena orang belum bersuami tidak jaminan dia perawan. Itu sebabnya Maria ingin menegaskan dalam bahasa lain, I am a virgin, I have had no relation with a man. Saya tidak punya hubungan khusus atau berhubungan khusus, saya tidak pernah berhubungan khusus dengan pria. Saya benar-benar sedang atau saya benar-benar virgin. Kalau Maria di dalam ayat 34 katakan saya belum bersuami, artinya saya memang tidak sama sekali pernah melakukan hubungan badan. Dalam bagian ini kita bisa belajar bagaimana Maria begitu menjaga kekudusan seks di dalam hidupnya. Dia begitu menjaga kesucian hidupnya sebagai seorang wanita. Keperawanan menjadi satu hal yang sangat berharga. Bagaimana dengan kondisi sekarang yang kita sering temui? Ada begitu banyak orang, wanita, anak-anak yang sudah tidak menganggap hal itu menjadi sesuatu yang penting. Beberapa kali dalam KKR anak, saya melihat hati saya begitu sedih. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan tentang kesucian hidup atau kekudusan hidup, tanpa kesucian kita tidak melihat Allah. Wah, dalam tantangan KKR anak-anak begitu mengharumkan, mereka maju ke depan. Saya berpikir mungkin mereka ini mencontek, ya, mungkin mereka ini melawan orang tua, mereka merasa tidak suci, mereka merasa begitu bersalah. Tapi yang menarik, setelah selesai acara, ada beberapa anak yang kadang minta bertemu secara pribadi. Tante, mau ngomong-ngomong boleh nggak? Oh boleh. Tante, katanya kalau nggak suci nggak boleh melihat Allah. Oh iya, kita harus hidup benar. Saya bayangin pasti ini habis nyontek gitu ya, dia takut. Saya katakan, kamu kenapa? Kamu kelas berapa sayang? Kelas 5. Oh kelas 5. Yang satu lagi kelas 6, ada yang kelas 5. Banyak kan seperti itu. Terus saya tanya, ada apa? Tante,
saya nggak suci. Nggak suci gimana? Saya sudah berhubungan seks. Wah, saya kaget. Sebagai pembimbing, sebagai guru sekolah minggu, saya masuk kayak petir gitu ya. Kelas 5 SD, kelas 6. Terus saya tanya, kok bisa? Iya tante, soalnya pengen punya HP yang bagus. Punya HP yang bagus harus menukar kesucian dengan itu untuk mendapatkan uang. Dengan siapa? Ya dengan omnya temanku. Kok bisa? Di mana? Ya kadang-kadang di toilet, kadang-kadang wah jujur sekali polos. Ketika saya mendengar pengakuan yang begitu polos dari anak-anak, saya berpikir, waduh, ini dunia zaman sekarang. Anak-anak kelas 5, kelas 6, mereka mengaku mereka sudah tidak suci. Bahkan di kalangan mahasiswa, sering sekali ketika tantangan KKN, terus ketika mereka diajak maju ke depan untuk melihat diri mereka, mereka takut. Mereka katakan, kami tidak suci. Banyak sekali anak-anak muda, anak-anak atau wanita-wanita yang tidak menghargai apa itu kesucian hidup. Tapi bisakah kita melihat dari sisi Maria? Seorang yang jelas, punya tunangan yang jelas, dia akan menikahi orang yang jelas, tetapi dia begitu menjaga kehormatan dirinya. I am a virgin, itu yang ingin dia katakan. Bukan sekedar aku belum bersuami. Karena belum bersuami bukan menjadi jaminan seseorang masih perawan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai kepada bagian ini kita melihat bagaimana kita bisa memposisikan diri kita seperti Maria yang kala itu mendengar berita yang luar biasa tentang dirinya yang sedang mengandung, yang akan mengandung, yaitu mengandung dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagai wanita kita katakan, pergumulan saya mungkin ternyata tidak terlalu berat seperti Maria. Tapi bisakah kita sejenak melihat apa respon Maria berikutnya ketika dia menghadapi pergumulan yang begitu hebat itu? Inilah yang diangkat menjadi tema kita di dalam ayat yang ke-38. Yang pertama, respon Maria adalah dia tetap rendah hati. Dalam kondisi itu dia tahu dia tidak bersalah. Dia sudah mengatakan, saya perawan, kalau saya hamil, ya oke. Dengan rendah hati, dia tidak mencari kambing hitam. Ketika pergumulan ada, ketika masalah datang, dia tidak menyalahkan yang lain. Kenapa sih Tuhan gak bisa lihat orang senang, orang lagi sedang tunangan, sedang berkasih sayang, punya tunangan yang baik. Ini gambarnya menarik ya. Ini gambar Maria versi Mandarin. Ya mungkin banyak orang ingin melukiskan bagaimana Maria, wanita itu yang baik gitu ya. Tetapi dalam bagian ini kita melihat Maria ketika dia berhadapan dengan pergumulan yang begitu hebat, dia tetap rendah hati. Dia tidak pernah mencari kambing hitam di tengah pergumulan. Yang kedua, dia tahu diri sehingga dia berani katakan, aku hanya hamba. Dia menyadari siapa dirinya, itu paling penting. Terkadang ketika wanita, ketika kita ada dalam kondisi emosi yang tidak stabil, kita mulai mencari kambing hitam, kita mulai menyalahkan orang lain, kita mulai tidak terima. Bahkan dikatakan dalam kejadian ini, Maria memiliki penguasaan diri atau emosi yang sangat stabil. Dia tidak lari dari masalah. Kita sering sekali mungkin ketika kita mengalami masalah yang berat, Tuhan di mana gitu, mau mati aja aku gitu. Aku nggak kuat, suamiku nggak pernah kasih bunga gitu ya, nggak pernah perhatian, pergi pagi pulangnya pagi lagi. Nah, kalau pergi pagi pulangnya malam nggak boleh, ya pulangnya pagi lagi akhirnya suaminya gitu ya. Lalu kita mengeluh pergumulan ini berat sekali, terus uangnya nggak ada, ekonomi sulit, anak-anak begini dan begitu. Lalu kita mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan orang lain, mulai kita tidak terima dengan realita yang terjadi dalam hidup kita. Tapi belajar dari Maria, dia adalah wanita yang mampu menguasai diri dan emosinya begitu stabil ketika dia berhadapan dengan satu pergumulan yang begitu hebat di dalam hidupnya, dengan resiko-resiko yang sudah dia ketahui ketika dia tahu dia hamil di luar nikah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah ketika Maria mendengar semuanya itu, dia tidak berhenti di sana. Dia tiba pada satu yang namanya penyerahan diri secara total. Apa yang dikatakan oleh Maria? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini adalah satu komitmen, satu keputusan yang
perlu saudara. Mungkin pada waktu kita menikah, yang sudah menikah sama-sama mengucapkan janji nikah. Aku akan mendampingi engkau dalam suka maupun senang, bukan suka maupun duka, dalam suka maupun senang, dalam sehat maupun tidak sakit. Wah, bukan itu. Menjaga komitmen itu penting. Satu kali sepasang suami istri sedang jalan-jalan di taman. Mereka habis baru nikah paginya, malam hari jalan-jalan di taman. Istrinya dipeluk gitu ya. Terus waktu mereka jalan berdua, tiba-tiba ada suara meong gitu. Suara anjing, kata perempuan. Bukan, itu kucing. Terus suaminya bilang, itu anjing, itu kucing pak gitu. Terus jalan lagi, kedua lagi dengan suara meong. Tuh anjing, kata si wanita. Terus si pria bilang, itu kucing. Bunyi lagi meong. Anjingnya bunyi lagi, itu kucing, kata sang pria. Itu anjing, itu kucing, itu anjing. Lalu sang pria ini menahan segala sesuatu dalam dirinya. Dia pegang pundak istrinya, dia katakan, aku gak peduli itu suara anjing atau suara kucing, tapi yang penting adalah engkau tetap ada di depanku. Menarik. Terkadang orang tidak siap dengan segala kondisi di sekitarnya. Dia lupa dengan komitmennya. Ketika ada kesalahan dikit, wah, langsung bingung, langsung marah, langsung emosi, tidak stabil dan sebagainya terjadi. Ketika kami di pastori, kami tinggal di pelayanan yang lama itu, ada bapak-bapak tuh kalau datang tuh lama sekali bertamu di pastori. Saya bingung, saya mau suruh pulang gimana caranya gitu. Saya sudah kasih kopi, habis kopi kasih teh, habis teh kasih air putih, kok nggak pulang gitu ya, lama sekali. Ada udah agak malam gitu ya. Kan saya istri hamba Tuhan, masa saya pulang pak gitu kan nggak boleh ya. Terus saya diam-diam, wah bapak kalau tidur jam berapa? Ya nggak mesti gitu. Bapak belum pulang ya? Saya nggak pulang dulu bu, di rumah macannya belum tidur. Saya kaget sekali. Kenapa ketawa? Tahu ya yang dimaksud. Kadang-kadang pria merasa bahwa ketika dia ada di rumah itu tekanannya berat. Ya, pria-pria senyum itu saya nggak tahu itu maksudnya iya atau enggak gitu. Tapi yang jelas, bagaimana kehadiran seorang wanita di dalam keluarga menyikapi pergumulan, tidak membuat komitmen itu berubah, itu yang paling penting. Bukan ketika ada masalah lalu janji nikahnya lupa dan yang disalahkan adalah kamu sih pak, nggak bisa belikan saya ini dan itu. Lihat tuh tetangga kita sudah punya ini dan itu. Wah, tetangga naik jabatan, kita naik tensi. Ngeri sekali. Tapi bisakah kita melihat bagaimana Maria dalam kondisinya pada waktu itu? Saya menyerahkan total semua ini kepada Tuhan. Dia katakan, jadilah menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya membayangkan kalau pada waktu itu saya menjadi Maria, mungkin saya shock sekali ya. Apalagi mungkin kita yang dalam temperamen itu Samuel gitu. Wah, kita bisa walikan banget nggak? Ini malaikat bawa berita apa gitu ya? Kok enak aja bilang saya hamil. Tetapi dalam ketenangannya, dalam kepribadian Maria yang begitu luar biasa, dia memiliki satu komitmen dan penyerahan total yang luar biasa. Dia berani katakan, jadilah menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya yang dikatakan oleh Maria adalah, ini adalah satu persembahan diri yang luar biasa. Masih di dalam ayat 38. Ketika dia menyerahkan diri total untuk kehendak Allah, maka Allah memakai rahimnya untuk bayi Yesus. Ada satu persembahan diri, ada satu pengorbanan, ada satu hal yang dia berikan kepada Allah. Berbeda mungkin dengan kita, saudara dan saya saat ini. Kita sering sekali ketika kita kekurangan sesuatu, kita katakan, Tuhan, Tuhan beri apa kepada saya sampai dengan saat ini? Tuhan, kok saya nggak punya ini, kok saya nggak punya itu? Bisakah kita melihat dari Maria, Tuhan kalau memang ini yang saya punya, saya berikan diri saya sebagai persembahan kepada Tuhan. Bukan hanya menuntut apa yang bisa saya dapatkan Tuhan. Saya mau pelayanan Tuhan, tapi saya mau dipuji. Saya mau pelayanan Tuhan, saya mau dapat ini. Mungkin beberapa kali kami pernah sharingkan,
Kami pernah pelayanan di suatu jemaat. Wah, orangnya begitu luar biasa. Dia mau berikan apa aja, persembahannya besar. Dia bisa berikan bantuan banyak untuk gereja, persembahan ini dan itu. Asal apa? Hari Minggu namanya disebut. Ada orang-orang yang memberikan sesuatu kepada Tuhan dengan motivasi supaya aku mendapatkan sesuatu. Tapi Maria mengajarkan hal yang lain. Saya mau mempersembahkan hidupku kepada Tuhan, pakai rahimku untuk menjadikan Kristus sang bayi Natal itu lahir ke dalam bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Maria. Bukan mudah dengan kondisi dan resiko yang ada, bagaimana dia akan dibuang oleh keluarga, kehilangan tunangan, dia akan menghadapi hukuman rajam batu kalau orang tahu hamil di luar nikah. Tapi Maria dengan segala resiko yang ada, dia tidak membawa dirinya dalam satu ketertekanan hidup. Dia tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dia tahu pengorbanan, persembahan yang dia harus berikan kepada Tuhannya. Jangan menuntut Allah melakukan apa, tapi mari kita pikirkan apa yang saya mau lakukan untuk Allah. Pengorbanan apa yang sudah saya berikan untuk Tuhan bagi gereja ini, pengorbanan apa yang telah saya lakukan sebagai wanita untuk keluargaku, untuk anakku, untuk orang-orang di sekelilingku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu ilustrasi yang sangat menarik dalam kehidupan suami istri. Satu kali suami istri ini hidup biasa-biasa saja, tapi satu kali ada pengakuan yang mengagetkan sekali dari sang pria. Dia memanggil istrinya ketika pulang bekerja malam, saat istrinya sedang menyisir rambutnya. Dia katakan, "Ma, saya mau bicara." Ya, silakan bicara. Begini, Ma, sebenarnya saya mau menikahi sekretaris saya. Bisakah kita bayangkan kalau istri-istri tiba-tiba suaminya ngomong gitu, "Mah, saya mau kawin lagi ya." Dia menjelas mengatakan, "Mah, saya mau menikah dengan sekretarisku." Wah, itu mungkin kalau perempuan dengar tuh kayak petir gitu ya. Tapi kenapa? Kata perempuan, "Ya, saya mencintai dia." Sekarang saya mau katakan kepada kamu, Ma, kita akan bagi harta gono gini. Kamu boleh ambil rumah, mobil, dan sebagainya, juga anak-anak. Terserah, kamu boleh pilih yang mana saja. Istrinya diam saja. Istrinya menulis-nulis, lalu membuang kertas itu. Nulis lagi, buang lagi, nulis lagi, buang lagi. Gak ada jawaban apa-apa. Dia tidak memilih apa-apa. Esok harinya, 2 hari, 3 hari, laki-laki ini menunggu. Dia kira-kira minta bagian apa? Lalu dia menuliskan selembar kertas, dia memberikan selembar kertas, dan sang pria membaca. "Saya ingin sebelum kamu menikahi sekretarismu, kamu melakukan sesuatu untuk saya." Apa itu? "Dalam waktu 30 hari ke depan, saya ingin kamu gendong saya setiap pagi dari kamar sampai ke pintu depan." Itu setiap pagi sebelum kita berangkat bekerja. Kata laki-laki, "Gampang, ternyata nggak harta, nggak gendong," gitu ya. Terus besoknya dia merasa bahwa ini tidak syarat yang berat. Lalu dia ceritakan sama wanita idaman lainnya, ini sekretarisnya. "Gimana? Dia setuju gak kamu menikahi saya?" Dia memberi syarat apa? Dia minta gendong selama 30 hari. Hah, aneh-aneh gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, cuma minta gendong gitu ya. Hari pertama dia lakukan, saya gendong. Wah, anaknya lagi, "Papa, Mama, bahagia ya," gitu. Anaknya senang lihatnya. Hari kedua dilakukan, hari Minggu berjalan seminggu. Terus minggu berikutnya istrinya ini mulai pelan-pelan sekali mempersiapkan diri. Mulai sisiran, rambutnya rontok, bajunya longgar semua. Berikutnya suaminya bilang, "Kok agak enteng istri saya belakangan ya?" Sudah, nggak usah dipikirin, gendong lagi. Berikutnya digendong lagi, ditatap lagi sini. Dia mulai nggak tahan. Dia hampir-hampir nih bergetar dadanya, tapi dia lupakan perasaan itu. Malam hari istrinya sebetulnya mau bicara, tapi pulang-pulang suaminya udah tidur. Gak ada waktu untuk menjelaskan sesuatu. Dan berikutnya suaminya lebih lama lagi menunggu. Dia udah ketok, "Sudah siap belum?" Lalu dia menyisir rambutnya, mengganti bajunya beberapa kali, mulai kelihatan kendor dan kendor sekali.
Lalu suaminya menggendong di 2 minggu berikutnya. Dia mulai lihat istrinya, kok istriku udah mulai agak berkerut, rambutnya kok mulai putus, kok ringan sekali gitu ya. Dia mulai ada kasihan. Ini kan istri saya yang sudah mengasih saya 2 anak gitu ya. Sekarang dia sudah tidak cantik seperti dulu, tangannya mulai dingin menggendong. Dia mulai dingin. Tapi dia lupakan lagi, dia taruh lagi. Anaknya lihat lagi, ih papa mama bahagia gitu. Anaknya senang, anaknya ngintip papa mamanya gendong-gendong. Berikutnya di minggu-minggu terakhir ada satu gejolak yang luar biasa dari sang pria. Kok kayaknya saya nggak tega melepas istri saya ini. Hari-hari kok badannya tambah susut, tambah kurus gitu ya. Terus dia tiba di kantor. Dia ngomong dengan sekretarisnya, perasaan saya berubah. Kenapa? Sepertinya saya tidak akan meninggalkan istri saya. Maksud kamu apa sih? Kok kamu berubah pikiran gitu? Ya, saya bersatu lagi dengan istri saya. Wah, tampar. Wah, udah sekretaris. Dasar laki-laki, tahu diri dia marah sekali. Tapi laki-laki ini bilang, ya, saya janji, saya akan kembali pulang menemui istri saya. Wah, dia bahagia sekali. Dia katakan, saya tidak akan pernah meninggalkan kamu istriku. Wah, pulang dari kantor dia cepat-cepat singgah ke toko untuk membeli serangkaian bunga. Wah, dia bahagia. Dia mau katakan, istriku, saya pulang sekarang, saya akan gendong kau selamanya. Dia pulang. Dia mengetuk kamar. Ketika dia mengetuk kamar, dia membuka mata. Apa yang terjadi? Istrinya sudah meninggal. Apa yang diderita istrinya adalah satu kanker sudah stadium 4 yang ingin dia jelaskan selama ini yang tidak pernah sampai pada suaminya. Dan pada waktu itu yang dia katakan, saya mau gendong engkau selamanya. Lalu dia melihat ada secari kertas di meja rias. Dia katakan, saya berterima kasih untuk apa yang kau lakukan selama 30 hari ini. Tahukah engkau kenapa aku ingin melakukannya? Aku hanya ingin supaya ketika engkau melakukan itu, anak-anak melihat bahwa engkau adalah papa yang hebat, papa yang setia, pria yang sejati, pria yang bertanggung jawab. Maka aku tidak ingin melihat cacat dalam dirimu yang akan dilihat oleh anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah kisah nyata yang luar biasa yang diberi judul yang diberi judul Ku Gendong Engkau Sampai Akhir. Mungkin ketika kita diperhadapkan dengan kondisi itu, kita melihat bahwa ini adalah satu pengorbanan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang wanita terhadap suaminya. Belajar dari pengorbanan Maria yang mempersembahkan apa yang terbaik dari dalam hidupnya, yang memberikan rahimnya untuk pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah satu teladan yang patut dimiliki oleh wanita-wanita pada masa ini. Sudahkah kita memiliki satu komitmen bahwa saya mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, saya mau memberi yang terbaik bagi keluargaku, dan saya mau katakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Sudahkah kita pada satu titik komitmen, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu? Itu tidak mudah Bapak Ibu. Tapi satu hal kita mau belajar, apapun pergumulan kita, apapun tembok yang ada di depan kita saat ini, entah itu karena kita bergumul dengan masalah ekonomi, dengan kesehatan suami kita, dengan kesehatan istri kita, dengan anak-anak kita dalam studinya, dengan pekerjaan kita, tembok apapun di depan kita, mari kita belajar dari Maria untuk katakan, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki, bukan kehendak diri kita. Allah menginginkan satu persembahan yang hidup bagi Dia. Allah memanggil kita menjadi umat percaya dan memberikan Yesus Kristus sebagai putra terbaik bagi dunia ini. Itu bukan sesuatu yang biasa. Kalau Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua, Maria sudah memberikan yang terbaik sebagai satu pengorbanan yang luar biasa. Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan sebagai totalitas hidup kita, sebagai persembahan yang terbaik untuk kemuliaan-Nya? Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu, firman yang sudah sampai kepada kami. Biarlah berbuah nyata bahwa kehidupan kami boleh diserahkan kepada Tuhan sebagai Allah yang memiliki rencana yang indah, yang besar, yang mulia bagi setiap kami, khususnya kaum wanita, supaya kami boleh memberikan hidup kami, memberikan yang terbaik untuk Tuhan setelah Tuhan melakukan banyak karya yang ajaib bagi kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu, Ibu Dewi, Tuhan, Kau putihkan, Kau urapi, dan Kau pakai lebih heran lagi dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami aminkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, di tengah perjalanan kehidupan kami, terkadang kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang begitu berat. Namun kami melihat bahwa Engkaulah Allah tempat jawaban di dalam segala pertanyaan-pertanyaan kehidupan kami. Ajar kami untuk belajar, untuk setia menanti jawaban Tuhan di tengah pergumulan kami. Karena sesungguhnya Engkau adalah Allah, sumber pengharapan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga Tuhan jamah lidah bibirnya. Demikian juga setiap kami yang akan mendengarkannya. Tuhan urapi kami dengan telinga dan hati yang mau mendengar dan mau belajar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengajak pada kesempatan sore ini kita membuka bagian Alkitab kita dari Roma pasal 15. Roma pasal 15. Kita akan membaca ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Roma 15 ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Mari kita baca secara bertanggapan. Saya akan membaca bagian ayat yang ganjil. Bapak Ibu mohon menyambut membaca ayat-ayat yang benar. Orang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Satu hati, satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Untuk mengamalkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, menjelang memasuki akan ibadah dan perayaan Natal, gereja sudah mulai dihias dengan aksesoris dan interior yang membawa kita, mengingatkan kita kepada mendekatnya perayaan Natal. Di depan ada pohon Natal
di mana pohon Natal ini dihias dengan berbagai macam hiasan berwarna-warni. Ada yang warna yang transparan, ada yang putih, ada yang biru, bahkan ada pita-pita. Dan karena keragaman yang muncul inilah pohon terang ini kelihatan begitu cantik dan begitu memesona. Coba perhatikan beberapa minggu yang lalu ketika pohon itu hanya hijau semata, tidak ada aksesoris yang lain, pohon itu kelihatan biasa saja. Demikian juga dengan pergumulan-pergumulan dan keanekaragaman yang terjadi di dalam jemaat Tuhan. Keanekaragaman, variasi, perbedaan itu justru menjadi kehidupan bergereja, itu menjadi kehidupan yang begitu kaya dan begitu indah. Perbedaan tidak selalu harus menjadikan sesuatu itu pecah atau hancur. Kita lihat pohon Natal ini, ada lampunya, ada aksesorisnya, warna-warni dan beragam yang ada. Tetapi itu justru tidak merusak makna dan keberadaan pohon terang itu. Kita juga melihat gereja pun juga diizinkan Tuhan untuk ditempati orang-orang yang memiliki berbagai keragaman di dalam kehidupan mereka. Dan karena keragaman yang ada, terkadang itu yang membuat gereja memiliki satu pandangan bahwa di sana mulai ada penggolongan-penggolongan. Di sisi lain gereja melihat itu adalah potensi yang kuat. Nah, melalui bagian Alkitab yang kita baca pada kesempatan sore hari ini, yaitu Roma pasal yang ke-15, kita bisa melihat bahwa Roma 15 ini adalah bagian yang menyatakan bagaimana Paulus memberikan suratnya kepada jemaat Kristen yang ada di kota Roma pada waktu itu. Paulus ingin mengingatkan mereka dengan suratnya, dan Roma yang ditulis dalam 16 pasal dalam pengkategorian modern, karena dalam bahasa Yunani tidak disebutkan penggolongannya. Di ayat yang ke-15 ini menjelang bagian akhir, Paulus ingin menyampaikan kesimpulan dari surat yang diberikannya. Dan kalau kita lihat bagian Alkitab kita dari dari Roma 15, yaitu ayat 1 sampai dengan yang ke-6 yang kita baca tadi, ini mengingatkan bagaimana Kristus itu adalah Allah bagi segala derajat manusia. Di sini ada orang yang dikatakan orang yang kuat, dan juga ada orang yang lemah. Ada orang yang mengalami segala pergumulan, tetapi ada orang yang bisa menanggung dan memberikan tumpangan dan memberikan pertolongan. Kalau kita lihat bagian bawahnya lagi, bagian kedua, Roma 15 di ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Di sini kita juga melihat bagaimana Kristus Yesus itu menjadi pemerintah, menjadi penguasa bagi segala bangsa, baik orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian kita pada kesempatan ini adalah bagian dari apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus yang di bagian depan banyak memberikan pengajaran tentang doktrinal. Sekarang Paulus ingin masuk kepada pengajaran-pengajaran yang juga menyentuh sisi dimensi langsung bergereja. Lalu siapakah jemaat Kristen yang ada di Roma? Jemaat Kristen Roma adalah jemaat di mana di sana ada orang-orang dari kalangan Yahudi, di mana orang-orang Yahudi diaspora yang terpencar kemana-mana. Mereka ada di Roma, mereka membentuk satu jemaat, yaitu jemaat yang di dalamnya ada orang Yahudi. Tetapi tidak bisa dipungkiri di daerah perantauan, di daerah Roma ini kekristenan berkembang, dan ada jemaat orang-orang dari bukan orang Yahudi atau jemaat non-Yahudi. Ada dua kelompok masyarakat yang berbeda, yang satu Yahudi, yang satu bukan orang Yahudi. Dan di tengah suku yang berbeda ini kadang-kala gesekan terjadi, kadang-kala perbedaan itu muncul, dan bukan hanya itu, benturan-benturan ada kalanya menjadikan dinamika di jemaat ini menjadi jemaat yang punya pergumulannya sendiri. Mari kita lihat pada bagian berikutnya apa yang menjadi pergumulan yang dimiliki oleh jemaat di Roma. Kita melihat dalam bagian Alkitab kita, kalau kita melihat di pasal 12 ayat yang ke-17, kita melihat bahwa di
bagian yang ke-16. Hendaklah kamu sehari sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah hidupmu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 16 sebagai ralat di sana. Dan kita juga melihat bagaimana kecenderungan jemaat satu dengan yang lain. Mereka karena memiliki budaya pemahaman iman yang berbeda. Jemaat keturunan Yahudi yang begitu ketat menjaga hukum Taurat dengan jemaat non-Yahudi di mana mereka dengan filsafat Yunani yang berkembang mengandalkan kekuatan berpikir, yang satu mengandalkan bagaimana kekuatan ritual beribadah. Mereka bertemu dan seringkali yang terjadi adalah satu dengan yang lain mereka saling menghakimi, saling melihat bahwa yang satu salah dan saya yang benar, kalian salah, saya yang paling baik. Inilah yang terjadi dan dinamika ini berkembang dalam jemaat di Roma. Inilah yang disampaikan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 14 ayat 1 dan 4. Dan kita juga melihat dalam bagian ini terutama yang kita baca, di sana dikatakan Paulus mengingatkan mereka, yaitu ada orang-orang yang berusaha dengan penyenangan diri sendiri. Orang-orang ingin membuat dirinya disenangkan, yaitu tujuannya untuk diri sendiri. Dan bukan hanya itu, adanya pengunggulan diri, adanya upaya penyenangan diri sendiri sudah tentu. Kalau di gereja terjadi masing-masing orang ingin mengambil kesenangannya sendiri. Tiap-tiap orang ingin mencari keunggulannya sendiri. Yang terjadi adalah kompetisi. Yang terjadi adalah persaingan. Dan ancaman perpecahan itu pun bisa terjadi. Inilah yang terjadi yang disampaikan Paulus kepada orang-orang pada waktu itu. Dan di sini mereka mengalami pergumulan, yaitu tentang bagaimana tentang teologi makanan. Yaitu kalau kita melihat dalam bagian Alkitab ini, kita melihat di pasal yang ke-13 dan ke-14, yaitu terjadi bagaimana mereka ada dinamika berbicara tentang bagaimana menyikapi makanan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita juga melihat bagaimana umat Kristen di jemaat di Roma ini, mereka juga sedang memperbincangkan bagaimana berdebat tentang teologi hari-hari yang penting, yaitu di pasal 14. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah yang terjadi di mana jemaat merasa saya paling benar, saya punya teologi yang paling benar. Orang Yahudi merasa bahwa diri saya yang paling dekat dengan Tuhan, dengan ibadah saya, dengan ritual saya. Dan terjadi bagaimana orang yang satu dengan yang lain terjadi perdebatan. Perdebatan tentang makanan, apakah boleh makan yang ini, apakah tidak boleh makan yang itu. Perdebatan tentang bagaimana apakah hari ini hari yang baik atau hari ini hari yang tidak baik. Ya, di dalam dinamika kita pada hari ini, kita juga sering kali memperbincangkan hal ini. Apakah boleh makan babi? Apakah tidak boleh makan yang lain? Lalu kalau kita pindah rumah, kita ngitung harinya. Kalau kita mau ada pesta, kita ngitung harinya. Hal ini sudah menjadi fenomena dan dinamika yang menggejolak di dalam kehidupan jemaat Roma. Dan Paulus mengingatkan mereka, yaitu yang lebih prinsip daripada itu adalah bagaimana hidup bersama. Terjadi satu kendala di mana jemaat Roma terancam dengan perpecahan, jemaat terancam dengan segala gejolak yang muncul. Dan di tengah terjadi fragmentasi, bagaimana satu kelompok dengan kelompok yang lain begitu kental, yang lain merasa saya lebih unggul, saya lebih hebat, kelompok kami, komisi kami lebih hebat, diri kami lebih menang daripada yang lain, lebih top. Inilah yang menjadi kekuatan dan pergumulan di jemaat Roma. Di tengah kondisi yang seperti ini, harapan akan penghiburan disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai pengharapan di dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat harapan penghiburan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Yaitu Paulus mengingatkan kepada mereka ada harapan penghiburan. Paulus mengingatkan mereka bahwa penghiburan itu adalah hendaklah menanggung yang lemah. Artinya apa? Kelompok-kelompok yang merasa diri kuat, yang merasa diri menjadi kelompok mayoritas, itu hendaknya mengayomi
mengayomi yang kecil. Karena apa? Karena yang kecil selalu menjadi korban. Karena yang miskin, yang tertindas, mereka selalu tidak berdaya. Dan yang kuat selalu dapat mendapatkan akses yang lain. Inilah yang diperjuangkan juga oleh Kristus, di mana Kristus juga mengatakan, yaitu ketika kita berpihak kepada kalangan yang miskin, yang tertindas, yang terpenjara, yang miskin dan papa itu, Tuhan mengatakan bahwa engkau sudah memberi dan memperhatikan kepada Sang Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang disampaikan Paulus, yaitu ada satu pengharapan, penghiburan yang menanggung akan yang lemah, yang kuat imannya, yang merasa saya makan ini makan itu tidak ada masalah. Ketika berhadapan dengan jemaat yang lain, maka hendaklah tahu menempatkan diri, tidak semata-mata hanya memuaskan saya senang makan atau tidak. Yang menjadi prinsip dari semua itu adalah bagaimana kita belajar mengembangkan iman bersama. Harapan yang berikutnya yang diangkat oleh Paulus yaitu bagaimana satu dengan yang lain di ayat 7 sampai ke 12 untuk belajar menerima perbedaan. Seringkali di mana-mana perbedaan menjadi ancaman, tetapi satu kekuatan di dalam bergereja, perbedaan, beragam-ragam karunia yang Tuhan berikan. Itu sebenarnya kalau kita sikapi dengan bijaksana, itu adalah potensi gereja yang besar dan dahsyat. Karena masing-masing perbedaan itu ketika dibungkus dalam satu kasih Tuhan, itu akan menghadirkan dinamika dan perkembangan gereja dengan warna-warnanya yang begitu luar biasa. Dan kita merayakan Kristus dengan keragaman itu. Dan berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana harapan akan penghiburannya itu. Yang berikutnya adalah bagaimana di sana bukan sekedar mencari kesenangan sendiri, tetapi dikatakan mencari kesenangan bersama, atau sebelumnya mencari kesenangan sesama. Menjadi pengikut Kristus memang tidak mudah. Seringkali secara alami saya dan kita semua ingin untuk yang penting saya senang, yang penting saya menang. Ya seperti kita teringat ada satu lagu ya, namaku Bento. Ya namaku Bento. Oh yang penting aku menang, aku senang, peduli orang susah sekali lagi. Yang penting apa? Aku senang, aku menang. Sekali lagi yang penting aku senang dan aku menang. Kalau hal ini menjadi kecenderungan kita, inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Yaitu firman Tuhan mengingatkan kecenderungan natur kita itu, kalau kita letakkan di dalam tangan Kristus, maka Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang bukan egosentris, yang bukan hanya terpusat kepada diri ego kita sendiri, tetapi diajar dan belajar untuk belajar kristosentris, artinya pusatnya itu kepada Allah. Inilah bagian yang perlu kita kembangkan bersama-sama dalam kehidupan berjemaat. Dan inilah yang diingatkan Rasul Paulus kepada orang-orang pada waktu itu, mencari kesenangan bersama dan mengupayakan kerukunan. Bagian ini menjadi bagian yang menegur kita bersama-sama dan terus menolong kita di ayat yang kelima, yaitu di dalam ketekunan dan penghiburan, yaitu Tuhan mengaruniakan kerukunan. Mazmur 133 mengatakan, berbahagialah akan setiap orang yang bersekutu, yang tinggal hidup dengan rukun. Ketika kerukunan itu terjadi, ketika kesehatian itu muncul, maka di sana Tuhan akan memberkati. Di dalam keluarga kita, kalau anak, orang tua, suami dan istri di sana tidak ada kesehatian di dalam Kristus, mari coba kita perhatikan berkat Tuhan itu begitu sulit untuk bisa didapatkan di dalam keluarga. Tetapi ketika keluarga mereka bersatu hati, mereka hidup rukun di dalam Tuhan, maka yang terjadi adalah kehidupan itu yang melimpah dengan kasih dan sukacita. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila saudara-saudara diam hidup bersama dengan rukun. Inilah yang disampaikan pemazmur, dan pada bagian ini juga Rasul Paulus mengingatkan kembali. Dan bagian berikutnya harapan akan penghiburan di tengah jemaat yang bergejolak, yaitu bagaimana
sesama manusia. Nah, pada bagian ini saya menemukan beberapa butir-butir yang menjadi bagian yang banyak diangkat oleh tokoh-tokoh gereja Mennonite. Kalau kita melihat di sini ayat ke-8, kita melihat ada bagian yang begitu penting. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang yang bersunat dan mengokohkan janji yang diberikan kepada nenek moyang kita dan memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian Alkitab ini di pasal yang ke-12, di sana kita melihat ada bagian yang Yesus ajarkan dan juga yang diangkat oleh Rasul Paulus. Bagaimana Paulus mengingatkan mereka kembali. Pasal 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Ini adalah satu ajaran yang luar biasa di tengah-tengah pengajaran dunia yang mengajarkan bahwa ketika engkau dikutuk, kutuklah ganti. Ketika engkau memaki, makilah ganti. Ajaran Yahudi mengajarkan mata ganti mata. Kalau matamu dilukai, lukai ganti mata. Gigi ganti gigi. Kalau gigimu dipukul sampai rontok, rontokkan giginya. Rontok satu, kalau bisa rontokkan dua. Hukum dunia mengajarkan kekuatan itu dengan kekuasaan dan dengan kekerasan. Tetapi Kristus mengajarkan penghiburan di tengah kondisi jemaat Kristen yang ada di Roma, yaitu untuk belajar bagaimana meneladani Kristus dalam belajar hidup sebagai pasifis. Inilah diajarkan supaya memberkati siapa yang mengutuk. Inilah kekristenan yang merupakan menjadi satu pemikiran alternatif, satu pengajaran alternatif di tengah dunia yang begitu ganasnya dan begitu beringasnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bukan hal yang mudah kalau kita dipisui orang tiba-tiba semoga Tuhan memberkati. Saya teringat akan sebuah film, ya kalau melihat film-film kungfu dan ada orang-orang yang berpakaian seperti biksu. Ya ketika biksu itu dimarahi, dimaki-maki, ini berkata ya dalam bahasa mereka, Buddha memberkati. Kalau saya perhatikan, wah ini menjadi perbandingan yang indah. Ya kalau orang-orang lain belajar gitu, kalau kita coba kembangkan ini, toh ini juga menjadi kekayaan Kristen. Ini bukan diimpor, tetapi inilah apa yang disampaikan bagaimana Kristus, nilai-nilai Kristiani dihidupi oleh Paulus dan juga disampaikan kepada jemaat di Roma. Berkatilah yang mengutuk. Kalau ada orang-orang yang memaki, kamu ini loh, Yesus memberkati kamu. Wah, apinya sudah menyala, tapi kita kasih seperti es krim ya. Meleleh lagi. Aduh rasanya. Kalau ini bisa coba kita terapkan dalam bersekutu dalam kehidupan kita dengan siapapun dan bagaimanapun, saya rasa kekristenan kita akan dirasakan dan dicari oleh orang. Karena di mana saya dan kita ada, di situ kita bisa menjadi penyejuk bagi jiwa yang sedang bergejolak. Dan itu yang diingatkan bagaimana juga di ayat 17 firman Tuhan mengatakan 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan mengajarkan bagaimana hidup alternatif ketika orang-orang ingin berlaku jahat dan membalas dengan lebih jahat. Tuhan mengajarkan melalui Paulus jangan membalas, dibalas dengan yang baik. Dan juga dikatakan di pasal 12 ayat 10 bagaimana hidup Kristen alternatif, yaitu memberi makan dan minum kepada musuh. Kalau orang dimusuhi, kalau perlu dikasih racun, biar mati musuhnya. Tapi firman Tuhan mengajarkan bagaimana pengharapan alternatif di tengah kehidupan Kristen, beri mereka makan dan minum. Dan bukan hanya itu, firman Tuhan kita mengingatkan satu harapan di tengah gejolak kehidupan gereja, yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu kali ada satu cerita, yaitu ada seorang yang baru pindah ke daerah yang baru. Di daerah itu dia bertetangga dengan seseorang, dan seorang bapak ini ya dia sedang menanam pohon rambutan. Rambutannya dia beli dari tempat perkebunan dan itu adalah bibit yang terbagus. Lalu apa yang terjadi satu pagi ketika dia sudah menanam pohon rambutan itu, tiba-tiba
pagi-pagi ya dia keluar dari rumahnya dan tercium bau yang tidak enak. Apa itu? Dia cari-cari, wow, ternyata di situ ada kotoran sapi yang dibuang, satu karung. Ya jadi tetangganya dia ini punya peternakan sapi, karena nggak senang dilempar tetangganya. Wah, kalau apa yang terjadi? Ya kotoran sapi itu diambil, lalu disimpan di dekat pohon rambutan itu. Ya sudah, kalau sudah ada. Esok paginya, kembali lagi bangun tidur, harapannya buka rumah, aromanya harum, segar, sejuk, mewangi. Tetapi ternyata yang muncul adalah bau kotoran sapi lagi. Dikumpulkan lagi. Hari ketiga, hari keempat, begitu seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Setelah berlangsung sekian lama, sang pemilik pohon rambutan ini dia tidak membalas dengan kejahatan. Dia tidak memaki-maki. Tetapi selama beberapa waktu pohon rambutan itu berbuah, dan dia bawa pohon rambutan itu ke tetangganya yang memiliki ternak sapi. Ketika peternak sapi ini diberi rambutan, dia kaget. Loh, apa ini Pak? Ini Pak, saya membawa rambutan yang sangat enak untuk Bapak. Coba Bapak icipi. Lalu dia berkata, loh, selama ini saya melempar kotoran sapi ke rumahmu. Kenapa engkau malah memberi aku rambutan? Saya datang ke sini justru mau bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak. Loh, kenapa? Karena selama ini kotoran sapi yang Bapak taruh dan buang di halaman rumah saya, itu saya kumpulkan. Dan itu saya pakai untuk pupuk rambutan saya. Rambutan saya tumbuh lebat, buahnya manis sekali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dan itulah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita melihat satu slide yang mungkin tidak asing dari apa yang kita lihat selama ini. Bisa minta tolong Pak Yohanes ditayangkan slide berikutnya. Bapak yang dikasih Tuhan, ini adalah gambar bagaimana seorang yang bernama Dick Willems dari Aspern, yaitu dari Belanda pada waktu itu. Seorang yang bernama Dick karena dia memegang iman percayanya kepada Yesus Kristus secara radikal. Dia ingin mengiring Kristus dalam kehidupan yang benar, dan dia berbeda dengan kekristenan pada waktu itu, yaitu kondisi waktu itu menekan orang-orang Mennonite. Orang-orang Mennonite, orang-orang Anabaptis dikejar-kejar dan dia ditahan. Satu waktu ketika dia ditahan dan kondisi begitu dingin dan bersalju, maka dia berusaha untuk melepaskan diri. Setelah dikirim dia bisa melepaskan diri dari penjara itu. Lalu ketika dia keluar melompat, penjaga itu tahu dan mengejar. Ketika dikejar, di depan itu ada kolam yang begitu dalam, kolam es. Tetapi kolam es itu ketika dia melewatinya, dan penjaga itu mengejarnya, karena es itu tipis, lalu penjaga itu dia jatuh dan es itu pecah dan dia masuk ke dalam kolam yang waktu itu adalah musim salju. Lalu dia sudah berlari, tapi ketika dia berlari, dia melihat ada sesuatu di belakangnya. Ternyata orang yang mengejar Dick Willems ini adalah penjaga itu. Dia terperosok kepada lubang es yang merupakan kolam pada waktu itu. Kalau dibiarkan, maka penjaga itu dia akan mati kedinginan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Dick Willems, sekalipun dia dikejar-kejar, sekalipun dia diancam akan dibunuh, Dick Willems dia kembali, dia datang dan menolong penjaga itu. Singkat cerita, penjaga itu diangkat dari kolam yang bernama kolam Bondegan, yaitu dari kolam es itu. Tetapi apa yang terjadi? Penjaga itu kembali menangkap Dick Willems ke dalam penjara. Singkat cerita, Dick Willems akhirnya dipenjara dan dia akhirnya dihukum mati. Dia dihukum mati dan dibakar hidup-hidup. Tetapi dia tetap setia kepada iman Kristen yang mengakar dan kokoh. Dan itulah yang membuat salah satunya gerakan Anabaptis, gerakan Mennonite disegani dan dicintai oleh orang lain. Karena itu maka satu gerakan yang ingin membawa satu pembaruan, mengikut Kristus hari lepas hari secara radikal. Dick Willems sekalipun tahu dia terancam akan dibunuh, tetapi bagi dia, sekalipun kalau dia mati, itu bukan mati konyol, karena Allah
menjadi Allah yang menjemput hidupnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kondisi yang berat dialami di Philip, dan kita pun saat ini juga berkumpul mungkin dengan banyak hal. Setiap kita punya pergumulannya masing-masing. Ataukah saat ini kita merasa diri kita kesepian? Saat ini kita merasa bahwa kondisi kehidupan kita bergejolak. Saat ini kita merasa bagaimana kehidupan kita begitu sukar dalam keluarga kita. Mari kita melihat di tengah kondisi yang seperti ini, kita kembali datang kepada Tuhan, karena Dialah sumber pengharapan. Roma 12 ayat 12 mengatakan demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ketika kesesakan itu datang, mari kita bersabar, dan bukan hanya bersabar, tetapi bersandar kepada Allah. Itulah pengharapan kita kepada Tuhan. Dan Roma 15 ayat 13 sebagai ayat penutup renungan kita mengingatkan dan menegaskan kepada kita, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pergumulan boleh ada, tantangan boleh terjadi, tetapi kalau kita masih punya Yesus, pergumulan itu akan kita hadapi dengan berharap kepada Kristus, Allah sumber pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah kehidupan persekutuan kami, sebagaimana seperti jemaat di Roma, mungkin banyak pergumulan, mungkin banyak perbedaan, mungkin banyak pemikiran-pemikiran yang muncul. Tuhan, tolong kami di tengah gejolak beragam akan pemikiran, beragam akan adanya kelompok-kelompok dan komunitas yang ada, kami belajar menghadap kepada Kristus. Demikian juga di dalam kehidupan kami, di tengah kehidupan keluarga kami, di tengah pergumulan pribadi kami. Kalau kami mengandalkan diri kami sendiri, kami tidak akan mampu melewati kehidupan ini. Karena di dalam kesendirian kami, justru disitulah letak kebinasaan kami semakin nyata. Tetapi kalau kami semakin menempel, kami semakin melekat kepada Kristus, Allah Sang Juru Selamat, kami semakin mendapat kekuatan yang sejati. Ajar kami Tuhan berharap kepada Engkau Allah yang hidup, kepada Allah sumber pengharapan kami, karena pengharapan kami tidak akan sia-sia, pengharapan kami tidak akan mengecewakan, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Tuhan berkati kami semua yang berharap kepada setiap jemaat di tempat ini, dan pergumulan kami mau kami letakkan di dalam tangan Kristus, Allah kami Sang Penebus, Allah yang Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami letakkan hidup kami dan pengharapan kami.